Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Perwati dengan NIM 2203102212 kelas 2H Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan seperti wafer, biskuit, kopi, dan mie instan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan telah tumbuh menjadi salah satu nama yang diakui di industri fast moving consumer good. Produk yang sangat terkenal di masyarakat adalah beng-beng, selai oleh, teh pucuk harum, dan kopiho. Perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi banyak minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategori masing-masing. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan kepada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total. Pada PT ini termasuk produksi yang besar karena muatannya yang besar juga dan labanya yang besar. Teknologi PT Mayora memanfaatkan pengembangan teknologi dalam proses produksinya, yaitu pada tahapan pembuatan hingga pengemasan makanan dan minuman yang dihasilkan dari pabrik menggunakan teknologi tingkat tinggi. Misalkan saja salah satu mesin pengemasan biskuit dari Eropa yang dimiliki PT Mayora. Mesin tersebut diklaim sebagai mesin pengemasan terbesar di dunia. Mesin tersebut menggunakan teknologi robot yang mampu memindahkan ribuan biskuit dalam waktu 1 jam ke tempat pengemasan. PT Mayora menggunakan mesin Schwartz buatan Denmark untuk memproduksi makanan jenis butter cookies. Sedangkan untuk memproduksi permen, PT Mayora menggunakan mesin buatan Italian dan satu mesin permen buatan Jepang, yaitu Japan Automatic Machine atau JAM. Jenis struktur pasar bersaing monopolistik, di mana perusahaan diberikan kekuasaan untuk masuk dan keluar pasar di dalam struktur ini. Barang yang dihasilkan juga tergolong beragam, bukanlah hanya satu jenis. Target yang ditetapkan PT Mayora Indah Tbk adalah memasuki beberapa pasar dan juga segmen konsumen. Misalnya saja untuk anak-anak, mereka mengembangkan berbagai jenis permen, wafer kalamer, dan juga energen untuk melengkapi kebutuhan gizi sarapan. Selain itu, mereka juga menargetkan untuk memasuki pasar dewasa dengan menciptakan produk makanan, terutama consumer good, seperti membrand produk energen seperti menjadi produk sarapan keluarga, dan juga biskuit dan Danisa sebagai biskuit yang dicintai oleh kalangan muda sampai ibu-ibu. Dalam menentukan target, PT Mayora lebih berfokus kepada menjaga kualitas dan juga inovasi produk yang menambahkan value added bagi para konsumen melalui benefit yang mereka dapatkan dari produk Mayora itu sendiri. Oleh karena itu, target konsumennya pun kebanyakan juga berasal dari kalangan menengah yang lebih memperhatikan atau lebih berorientasi kepada kualitas dibanding dengan harga. Hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan kalangan menengah yang sedang pesat-pesatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perusahaan yang ditargetkan mencapai tingkat 2 digit angka atau 20%. Kenaikan laba bersih Mayora tidak terlepas dari kinerja penjualannya sepanjang 2022 yang tumbuh 9,90% years on years menjadi 30,66 triliun dari 27,90 triliun pada tahun sebelumnya. Penjualan domestik naik sebesar 10,88% secara tahunan menjadi 17,80 triliun. Sementara ekspornya naik sebesar 8,48% years on years menjadi 12,89 triliun dibanding dengan 2021 yang hanya sebesar 11,88 triliun. Selama 2022, arus kas bersih untuk aktiva investasi Mayora tercatat mencapai 1,54 triliun, lebih tinggi 63,20% daripada 2021 sebesar 947,61. Berikut adalah label ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dari PT Mayora itu. Bisa dilihat dari 2021 hingga 2022. Di situ juga dijelaskan ringkasan informasi arus kas yang terjadi selama periode 2021-2022. Tanggung jawab PT Mayora kepada masyarakat. PT ini mempunyai tanggung jawab, yaitu produk yang dihasilkan sudah diuji
sejak bahan baku baru tiba. Persiapan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang akan diterimanya. Selama proses produksi, tim pengawas mutu secara periodik melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa bahan dan barang hasil produksi telah dibuat berdasarkan ketentuan dan memiliki kualitas yang diwajibkan. Pemberdayaan bagi masyarakat yang berada di sekitar juga diupayakan oleh perseroan, yaitu memberikan masyarakat sekitar berkesempatan untuk bergabung sebagai pekerja perseroan. Di samping itu, perseroan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar, terutama penyuluhan mengenai kebersihan dan cara hidup sehat. Membantu perbaikan sarana dan prasarana sosial di sekitar lokasi pabrik juga dilakukan, diantaranya dengan cara melakukan pembersihan saluran air, renovasi tempat ibadah, dan lainnya. Bentuk partisipasi yang diberikan tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan. Ada yang dalam bentuk dana, ada juga dalam bentuk natura atau lainnya.